Halo semuanya, kita kembali lagi nih di Kastrat X Hello Alumni yang merupakan program kerja dari Departemen Kastrat di HMF FK Untan. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih, kenalin aku Salma dari Farmasi Untan Angkatan 2022. Nah, teman-teman penasaran nggak sih apa sih tema dari Kastrat X Hello Alumni pada kali ini nih? Nah, tema Kestrat kali ini yaitu tentang stereotip dalam kefarmasian. Menarik kan temanya? Nah, untuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih tentang stereotip dalam kefarmasian, kita bakal ditemanin oleh gestar yang gak kalah keren nih. Sebelumnya mungkin boleh kali kita sapa Bang Riki. Halo Bang, gimana Halo, kabarnya? selamat. Oke. Alhamdulillah hari ini baik. Oke, alhamdulillah ya Bang. Nah sebelumnya Salma izin mau bacain biodata dari Abang dulu Oke, kali ya. boleh. Oke, nama lengkap Bang Riki ini adalah Riki Midi Chandra yang lahir di Ketapang 16 Agustus tahun 1999. Nah, beliau ini juga berpendidikan terakhirnya itu merupakan apoteker di Universitas Tanjung Pura di tahun 2023 dengan Universitas Indonesia kalau apoteker. Oh iya, maaf ya Bang. Di profesi terakhir kali itu di apoteker Universitas Indonesia tahun 2023 dengan IPK 3,8. Wah, keren banget nih gaster kita pada hari ini dengan riwayat magangnya. Ya, salah satunya di PT Farmasia Inovasi Mega Trading di Cibinong. Pekerjaannya beliau sebagai konten kreator dan tim kreatif obat apps. Nah, keren banget kan gaster kita pada hari ini. Oke. Oke. Sebelumnya, boleh kita tanya dulu nih Bang, kan Abang udah, menempuh pendidikan farmasi nih Ya, di betul. terakhirnya di Universitas Indonesia. Indonesia. Nah, menurut Abang gimana sih, stereotip yang sering Abang dengar nih di masyarakat tentang farmasi? Kalau stereotip ya, kalau berbicara tentang stereotip yang ada di masyarakat, yang paling umum itu terkait dengan farmasi, lain pokoknya tentang obat aja gitu. Mungkin tukang obat ataupun yang jagain apotek. Mungkin yang paling umum kayak gitu sih. Bener sih Bang, dari yang selalu dengar juga seringnya kayak gitu. Nah, mungkin gimana sih stereotip tersebut itu dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab seorang apoteker nih yang Abang juga udah tempuh sebelumnya. Oke. Kalau terkait dengan tanggung jawab sebagai apotekernya sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya. Justru yang berpengaruh itu terkait dengan pelayanan yang ada di masyarakatnya. Karena Hmm, dari stereotip itu masyarakat tidak mengetahui peran apoteker yang lain-lainnya apa. Kalau mereka taunya cuma sebagai tukang obat dan juga sebagai penjaga apotek, mereka mungkin tidak tahu kalau apoteker itu bisa melakukan pelayanan farmasi klinis, ya mendiagnosis untuk penyakit-penyakit yang ringan dan umum seperti untuk suami medikasi mungkin mereka nggak tahu. Jadi mereka datang ke apotek jarang banget konsul tapi cuma untuk beli obat aja. Jadi sayang sih jadi kurang optimal aja di pelayanannya. iya betul banget nih Bang. Nah, stereotip tentang apoteker ini kan Bang sebagai penjual obat ya Bang. Nah, kira-kira ini berdampak negatif nggak sih pada perkembangan karir dalam bidang kefarmasian kita? Kalau terhadap perkembangan karir sih seharusnya enggak sih. Emang Hmm. kenapa bisa kayak gitu? Coba. Kayak jadi orang-orang itu, "Ah, enggak ah jadi apoteker karena dia ini kayaknya cuman jaga di apotek aja sih." Mungkin karena orang-orang ini kan kayak belum tahu ya Bang lebih lanjut Oh, gimana sih tentang apoteker ini, pekerjaannya lebih lanjut gitu. oh. Padahal sebenarnya apoteker itu kalau bisa aku sebutin yang paling luas bahkan kalau misalnya dibanding dengan tenaga kesehatan lain. Bahkan kalau misalnya mau disebutin sekarang pun aku bisa nyebutin lebih dari 10 pekerjaan yang bisa Hmm. diambil kalau misalnya jadi apoteker. Wah, berarti apoteker ini nggak cuman yang jaga di apotek aja ya Enggak. Bang. Oke, ternyata luas nih teman-teman. Apa namanya? Bidang dari apoteker ini sendiri dapat dalam bidang pekerjaan. Nah, gimana sih Bang stereotip gender mempengaruhi representasi pria dan wanita dalam profesi kefarmasian? Gender ya? Iya, Aku kurang nangkep sih. Maksudnya kayak gimana sih? eee, gini deh Bang, contohnya kalau di Untan ini kan farmasinya itu rata-rata banyak cewek nih Bang. Hmm. Mungkin itu bisa
jarang gini Bang, laki-laki yang mau masuk farmasi, mungkin hanya beberapa yang tertarik gitu. terkait Kira-kira dengan minatnya gitu ya. iya, minatnya gitu Bang. Em, Kayaknya aku kurang sering sih dengar stereotip yang kayak gini. Soalnya jangankan untuk orang tahu di farmasi itu lebih banyak perempuan daripada yang laki-laki. Untuk tahu farmasinya aja itu susah gitu. Kadang-kadang farmasi itu bahkan sering jadi pilihan kalau misalnya udah nggak ada pilihan lagi. Aduh, pengen jadi tenaga kesehatan nih, apa ya? Aduh, dokter nggak bisa. Terus keperawatan kayaknya udah banyak deh. Apa ya yang nakes yang masih ada ya? Oh, ada farmasi. Kayaknya lebih kayak gitu sih. Kayak orang kayaknya nggak terlalu tahu sih yang ada terkait dengan perempuannya lebih banyak ataupun laki-lakinya lebih sedikit. Kayaknya aku jarang dengar. Lebih dijadiin pilihan kedua I- kali ya Bang. Pilihan ketiga malah kalau Yang zaman aku, ketiga, karena ada tiga oh, pilihan waktu dulu. yang kedokteran, farmasi, dan keperawatan gitu ya Bang? Ya pokoknya Nah, dulu ada tiga pilihannya. oh ada tiga, Iya. oh iya benar-benar. Lalu nih Bang, eh apakah stereotip tentang apoteker hanya bekerja di apotek ini Hmm, berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk memilih spesialisasi lain dalam bidang kefarmasian seperti penelitian atau bahkan industri farmasi gitu, Bang? oke. Stereotip ini kan sebenarnya tergantung siapa yang lihat ya. Kalau misalnya Hmm. dari masyarakat, mungkin ya stereotipnya seperti itu. Kayak farmasi, apoteker kerjanya di apotek. Tapi kalau di mahasiswanya, aku rasa enggak. Ini Hmm. tergantung juga di kampusnya, di mana dia kuliah ya. Karena ada beberapa kampus yang kayak jarang banget tersentuh kayak materi industrinya. Ada kampus yang udah sering kolaborasi dengan industri-industri farmasi. Jadi kalau misalnya dibandingin, pastinya di kampus yang jarang berinteraksi dengan industri, peminatan mereka bakal lebih sedikit, lebih kurang gitu, kurang minat. Karena kan mereka memang seringnya berinteraksinya dengan apotek, rumah sakit, atau mungkin paling beruntung lah kalau misalnya kayak teman-teman aku di sini mungkin di distribusi. Tapi kalau misalnya kayak di kampus aku, apoteker di UI itu udah sering banget di industri. Bahkan stereotype di kampus UI itu adalah apoteker kerjanya di industri. Jadi kebalik. Oh kebalik Iya, ya Bang. yang klinis itu Heeh. malah aneh banget kayak, hah, Wih. lu mau klinis gitu? Kok bisa sih? Kan nggak ada duitnya kayak gitu. Mungkin kalau di UI. Oh karena di UI ini lebih luas kali ya Bang jaringannya untuk ke Iya, industri gitu. iya. Jadi stereotipnya mungkin Hmm. menurut aku sih tergantung kampus-kampusnya sih. Oh balik lagi ke kampusnya Iya, masing-masing ya di Bang. mana Wah, dia kuliah. oke oke. Lalu nih Bang, gimana sih cara mengatasi stereotip negatif yang melekat nih pada profesi kefarmasian? Nah, ini nih, stereotip negatif. Sebenarnya aku agak penasaran sih, emang negatifnya itu apa sih? Mungkin negatifnya ini nggak negatif-negatif banget sih Bang, kayak sibuk gitu kan, tau lah farmasi-farmasi ini pastinya padat, yang dimana jadwalnya nih banyak laporannya misalnya gitu. Mungkin negatifnya agak negatif di situ kali ya Bang. Oh, mungkin negatif terkait waktunya ya, Ah, kan terkait waktu nggak bisa manajemen waktu. kemana-mana, Iya kurang benar bisa benar. jalan-jalan. Stereotip terkait itu sih, ya kayaknya bukan stereotip sih kalau itu mah. Itu memang kenyataannya memang seperti itu. Oke Jadi oke. kalau misalnya kalian mau masuk farmasi, kuliah apoteker, ya kalian harus siap-siapin waktu. Dan memang harus udah prepare aja sih mentalnya kalau waktu kalian bakal kepangkas banyak banget kayak gitu. Oke, jadi teman-teman yang mau ngambil farmasi nih udah harus siap-siap ya Bang. Iya, udah harus siap Siap-siap banget. waktunya keambil untuk tugas yang banyak, untuk laporan yang menumpuk pastinya Iya, ya Bang. tapi kalau misalnya itu dikerjain kayak nggak ditunda-tunda, masih bisa kok, masih aman kok. Yang penting jangan ditunda-tunda sampai numpuk aja. Pasti bisa kok kalian tetap have fun bareng sambil bawa laporan. Oke, jadi pesan Bang Riki ini harus dibawa have fun ya Iya, Bang. di have fun aja. Oke, makasih ya Bang. Lalu, eh apakah tadi kan Abang bilang kalau di tiap kampus itu mungkin stereotipnya beda. Yep. Nah, gimana sih kalau beda negara nih Bang? Apakah beda juga stereotipnya atau budayanya nih? Gimana sih menurut Abang perbedaannya? Oke, ini bagus banget dan ini menarik. Kebetulan jadi beberapa bulan yang lalu di kampus aku ada seminar, jadi dia itu seorang apoteker dari luar negeri. Jadi Wah, dia ngebandingin antara apoteker yang ada di luar negeri sama di Indonesia, tapi dia orang Indonesia. oh, Jadi kalau misalnya di sini, ya apoteker tadi ya, kalau misalnya di masyarakat umum aja masih kurang mengerti apa sih apoteker, apa sih farmasi, bahkan mereka kayak nggak tahu apa itu kan. Nah, terus juga kalau misalnya di pekerjaan, terutama di klinis, nah apoteker mungkin masih ada stereotip
kalau boleh bicara ya, maaf maaf ngomong, itu kayak keset kakinya dokter gitu. Itu pernah ada di Hmm. zaman-zaman aku kayak, kamu kalau misalnya kerja di rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapain kalau jadi apoteker gitu di rumah sakit. Nah, Hmm. karena kan dalam tim kesehatan di rumah sakit gitu kan, semua decision itu pasti dipegang oleh dokter, dan apotekernya itu adalah sebagai pemberi saran dan juga pemberi pertimbangan gitu kan. Nah, terkait apakah bakal diterima atau enggaknya itu urusan nanti. Tetapi di luar negeri, ternyata justru em, kalau di Indonesia kan kayak apotekernya aktif mendatangi dokter dan memberikan usulan-usulan. Tapi kalau di luar Iya. negeri malah terbalik. Dokternya yang mendatangi apoteker untuk minta informasi dan minta pertimbangan. Kayak gitu. Jadi Oh. apoteker itu sebagai tempat bertanyanya kayak gitu. Kalau di sini malah kita harus yang lebih aktif untuk datangin dokter, ajak diskusi seperti itu. Oh gitu. Berarti ini kalau di luar negeri ini ya Bang, dokternya lebih sering mendatangi apoteker mungkin untuk Yeps. bertanya terkait obat atau Yaps, gimana benar itu Bang? banget. Terkait dengan obatnya, terkait apakah ada interaksinya, apakah ini the best choice obat yang Oh, akan digunakan dalam terapi pasien. Tapi ada juga bedanya di luar negeri itu, apoteker kuliahnya lebih lama. oh Jadi lebih kayak lama. benar-benar setara banget sama dokter sampai 7 tahun. Memang Wah, lebih lama. Iya. ternyata ini boleh nih buat teman-teman yang tertarik buat kuliah apoteker di Yaps. luar negeri nih. Udah kita dengar ceritanya dari Bang Riki sendiri. Oke. Lalu nih Bang, gimana sih peran pendidikan dalam mengubah stereotip negatif tadi dalam profesi kefarmasian? Kalau peran pendidikan ya, kalau Ya. misalnya udah berbicara di pendidikan, aku rasa sih stereotype itu udah berkurang sih. Karena kan udah masuk di pendidikannya juga, udah Mm-mm. tahu kayak seluk-beluk di dalamnya. Jadi tadi kembali kayak aku bilang, kalau stereotype itu berdasarkan siapa sih yang nengok. Kalau misalnya mahasiswa, aku rasa sih udah kurang sih. Kalau misalnya pendidikan, bagaimana menghilangkan stereotype-stereotype gitu, ya tadi dengan sharing-sharing, mungkin cerita-cerita pengalaman yang udah ahli, yang udah expert di lapangan sebenarnya itu kayak gimana sih. Jadi biar enggak kita itu dalam pendidikan menganggap diri kita itu sesuai dengan stereotype itu. Kalau bisa Oke. jadi lebih baik gitu. Oke, jadi justru pendidikan inilah yang membantu stereotip negatif tadi malah menjadi pembelajaran dan positif bagi kita Iya, sendiri ya, Bang. jadi sebenarnya tidak seperti itu, kerjanya seperti ini, dan kalian bisa melakukan lebih dari stereotype-stereotype yang ada. Oke, keren banget nih. Lalu gimana sih mau nanya nih peran Abang sebagai apoteker yang pernah dipengaruhi oleh stereotip tertentu. Gimana sih cara Abang menghadapinya? Hmm, kayak gimana sih maksudnya? Peran Abang sebagai Ah, apoteker nih, lalu Abang nih menerima stereotip dari masyarakat. Nah, itu gimana sih kalau Abang menanggapinya? aku sih kayaknya ini ya, dari stereotype masyarakat, kayak mau nggak mau kita harus lebih aktif, lebih stand out lagi, memunculkan peran apoteker yang sebenarnya itu kayak gimana. Kalau misalnya tadi masyarakat bilang stereotipnya apoteker dan farmasi itu adalah sebagai tukang obat. Tetapi karena kita tahu kalau misalnya apoteker itu bisa lebih dari itu, maka kita harus ya pokoknya lebih stand out lagi lah, harus berbicara, harus sering aksi, kayak misalnya melakukan pelayanan farmasian. Yang bikin itu jadi stereotip seperti itu kemungkinan ya, karena banyak orang-orang yang apoteker di apotek, nggak banyak, nggak semuanya sih, tapi ya lumayan banyak lah, kayak ya di apotek kadang-kadang cuma namanya aja, atau bahkan mungkin Hmm. apotekernya nggak ada, entah itu di mana, yang ngerjain cuma TTK. Jadi di sana kompetensi yang dibutuhkan nggak sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan masyarakat. Karena kan kita sebagai apoteker, ketika memberikan obat harus memberikan informasi yang lengkap dan lain hal sebagainya. Ketika masyarakat bertanya ataupun konsultasi tentang penyakit mereka, kita bisa jawab. Bukan berarti aku ngeremehin dari teman-teman TTK ya. Bahkan di apotek-apotek, beberapa apotek bukan TTK juga bahkan. Jadi kayak Hmm. tenaga kesehatan lain yang bukan bidangnya malah jaga di apotek. Jadi kayak menghadapi stereotip itu kita harus lebih aktif, lebih stand out. Kalau misalnya aku sih sekarang, karena lagi kosong juga, jadi aku sering bikin konten-konten kesehatan gitu. Jadi kayak, oh ternyata apoteker itu berbicara nggak cuma obat-obatan aja, tapi kesehatan secara umum juga bisa. Kayak begitu. Oke, jadi kesimpulan gimana sih Abang ini menghadapinya ini,
Abang nih lebih berperan aktif lagi Iya, gitu ya, Bang. Lalu contohnya kayak bisa buat konten-konten iya gitu bener ya, banget. Bang. Oke, jadi biar kita mengedukasi Iya, masyarakat. soalnya kasihan kalau misalnya masyarakat nggak tahu peran Mm-mm. apoteker seperti itu. Ya masyarakat yang kehilangan haknya untuk konsultasi dan lain hal sebagainya. Mm-mm. By the way, apoteker itu adalah best choice ketika kalau misalnya masyarakat itu memikirkan tentang yang jadi perbandingannya itu adalah cost misalnya takut mahal ataupun waktu dibandingkan dengan pergi ke dokter. Jadi kalau Mm. misalnya kalian pergi ke dokter, kalian itu bakal ngantri dan juga biayanya fee-nya lebih mahal. Sedangkan apoteker seharusnya secara ideal yang berada di apotek itu pasti akan ada terus di apotek dan fee-nya nggak akan semahal dokter. Berarti apoteker ini juga bisa melakukan konsultasi ya, Iya, Bang? memang ada kan. Hmm, Ada praktek apoteker dan salah satunya adalah konsultasi. oke. Lalu, menurut Abang nih, gimana sih teknologi dan inovasi dalam bidang kefarmasian yang dapat membantu mengubah stereotip dalam kefarmasian ini sendiri, Bang? Nah, ini sebenarnya aku agak bingung sih. Kalau misalnya bicara dengan teknologi ataupun inovasi, tergantung apoteker itu kerjanya di mana lagi. Kayak misalnya ya kalau di medis mungkin beda. Kalau misalnya di industri ya pasti teknologi dan inovasinya bakal terkait dengan produksi. Dan kalau misalnya di distribusi beda lagi. Kayak kayak di mana deh contohnya kalau Misal, boleh. misalkan nih Bang, contohnya di bidang teknologi ada nggak sih Bang inovasinya? Di bidang teknologi ya, aku kurang tahu sih, kurang dengar. Mungkin yang paling ngetren-ngetren di bidang pelayanan itu ya paling sekarang mah telemedicine ya, kayak pengobatan elektronik itu aja sih. Jadi Hmm. kayak masih masih bekerja di balik layar sih kalau misalnya itu teknologinya. Oh, jadi teknologinya contohnya tadi telemedicine ya Bang? Iya, paling inovasi yang baru sekarang ya. Kalau misalnya teman-teman ada dengar yang lain, boleh sharing-sharing. Oke, kita lanjut nih Bang. Gimana sih stereotip tentang kecerdasan apoteker dibandingkan dengan dokter atau profesi Nah, kesehatan ini lainnya ini? kecerdasannya gimana nih? Apakah kecerdasannya lebih kurang atau kecerdasannya lebih cerdas gitu? Yang lebih di Stereotipnya. masyarakat sih Bang. Mm-mm. Kan ada juga yang berpikir nih, dokter ini ilmunya lebih luas Mm-mm. gitu. Yang kayak Abang tadi bilang, mohon maaf, mungkin di Indonesia sendiri apoteker itu dibilang mohon maafnya sebagai keset Iya, kakinya dokter. Nah gitu, menurut Abang gimana sih perbandingan antara kecerdasan oke, apoteker dengan profesi lainnya gitu? oke. Jadi sebenarnya secara profesional yang namanya juga udah profesional ya, pasti semuanya itu sama aja, setara. Yang membedakan adalah tugasnya masing-masing. Kayak Hmm, di misalnya tenaga kesehatan seperti perawat ya, dia akan lebih ahli dalam hal perawatan dan penanganan pasien. Ketika kita berbicara dengan dokter, mereka akan lebih ahli dalam problem solving dan juga menemukan diagnosis dan analisis lainnya terkait dengan klinisnya oleh pasien. Nah, ketika kita berbicara tentang apoteker, maka kecerdasan apoteker itu berada di analisis terkait dengan obat-obatannya, terapinya, apakah obat ini sudah tepat atau belum, dan juga menjadi usulan untuk pertimbangan dokter dalam mengambil keputusan untuk terapi pasien tersebut. Jadi berbeda-beda. Enggak, kalau misalnya ya ditanya tentang diagnosis ya apoteker kalah kalah jauh dari dokter, nggak mungkin. Walaupun kita belajar anatomi, fisiologi, patologi dan lain hal sebagainya, kita nggak akan sedalam itu. Tapi kalau misalnya teman-teman juga bertanya kepada dokter terkait kenapa paracetamol diminum satu hari itu sampai bisa 3 kali, mungkin dokter akan ngebahas itu udah guideline-nya. Tapi misalnya tanya ke apoteker, akan dijelaskan dari tes tengahnya dan waktu paruh dan lain hal sebagainya secara farmakokinetika yang lebih dalam lagi. Jadi berbeda-beda gitu. oke, jadi kata Barik ini berarti semua profesi itu tergantung dengan bidangnya masing-masing Iya, ya Bang. Jadi bakalan expert di bidangnya di bidangnya masing-masing gitu. iya. Kayak agak kurang sih kalau membandingkan antar tenaga kesehatan dalam cuma satu itu. Kayak misalnya kita mau servis motor tanya ke tukang AC itu nggak nyambung. Bener I- banget. Oke, makasih Bang. Lalu izin nanya nih Bang, gimana sih stereotip tentang kefarmasian sebagai pekerjaan rutinitas yang mempengaruhi
minat generasi muda untuk masuk ke bidang ini? Nah, aku juga kurang tahu nih stereotip yang ini. Pekerjaan rutinitas itu mungkin yang kayak gimana sih? Aku pengen tahu dulu. Mungkin yang sering didengar ini tentang di apotek nih Bang, itu kan kayak rutinitas, kayak terbatas pada apotek aja nih. Oke. Jadi biar teman-teman tahu juga ya, teman-teman yang nonton tahu juga ya. Iya. Jadi pekerjaan yang bisa diambil apoteker, sekarang aku coba sebutin lebih dari 10 ya. Oke, siap-siap Coba nih aku coba ya. teman-teman. Oke. Apoteker di apotek itu beda dengan apoteker yang ada di puskesmas. Udah. Apoteker di rumah sakit. Apoteker di rumah sakit ada yang di IGD, berbeda dengan yang dirawat jalan, berbeda dengan dirawat inap, berbeda dengan di CSSD, berbeda dengan di gudang. Beda pekerjaannya. Terus juga apoteker yang ada di distributor sebagai penanggung jawab. Ada 8. Apoteker yang kerja di industri ada sebagai QA, ada sebagai QC, ada di bagian produksi, ada di bagian regulatori. Nah, ini aja udah berapa? 13 ya? 13 atau 14. Nah, jadi itu pekerjaan apoteker itu banyak. Terus juga teman aku em, itu dia sebagai bukan medical representative, apa ya namanya, sales eksekutif. Jadi dia bekerjanya di bagian marketing, tapi dia juga mempelajari tentang obat itu secara mendalam. Tapi dia lebih khusus dia pelajari itu untuk marketingnya gitu. Jadi banyak banget. Oke, ternyata apoteker ini luas banget ya Bang Oke, luas bidang-bidangnya. banget. Nih, coba aku mau tanya sebentar ya. Dokter di puskesmas sama dokter di rumah sakit pekerjaannya apa? Dokter di puskesmas Iya, dan di rumah sakit. iya. Kalau di rumah sakit mungkin lebih untuk bedah sih Bang, kalau sedangkan dokter puskesmas untuk Oke, sekarang kita mengawasi berbicara aja. tentang dokter umum aja. Dokter umum di puskesmas dengan dokter umum di rumah sakit, pekerjaannya kira-kira sama atau beda? Beda pastinya Bang. Kenapa? Karena di puskesmas ini nggak sekompleks yang di rumah sakit gitu Bang. Terkait kompleksitasnya ya. Iya. Oke, sekarang kalau berbicara apoteker, kalau misalnya teman-teman bilang apoteker tukang obat, kalau misalnya teman-teman nanya apoteker yang bekerja di industri, teman-teman tanya obatnya ini apa, penyakitnya ini kayak gimana, kemungkinan ya mereka nggak akan bisa jawab. Yang di Karena industrinya ya Bang. benar-benar beda banget. Wah, Jadi kayak mereka nggak akan menyinggung hal klinis lagi. berarti lebih ke produksi atau inovasi gitu ya Bang. Iya, terkait kualitas sih kalau apoteker ya, kayak menjaga kualitas bagaimana obat itu bisa berefek, bisa aman. Kan Hmm. tadi itu ada quality control ataupun quality assurance. Yang mana kalau misalnya quality assurance ini dia di awal dan di akhir memastikan bahwa bahan-bahan obat itu bisa nggak dipakai dan juga apakah ini nantinya bisa dirilis atau enggak. Sedangkan quality control itu pada saat prosesnya. Nah, itu pekerjaan apoteker juga. Jadi bukan cuma tentang klinis aja ternyata. Di manufacturing, di industrinya ada pekerjaannya. Dan antara QC dan QA, pekerjaannya beda. Kalau misalnya mereka udah lama kerja nih, mereka nggak akan ngerti pekerjaan satu sama lain. Nggak bisa ditukar-tukar. Wah, ternyata Beda. sekompleks ini ya Bang Iya. apoteker itu. Oke. Lalu nih Bang, apakah stereotip tentang apoteker nih sebagai peracik obat masih relevan di era modern? Apakah itu mempengaruhi citra seorang apoteker nih Bang? Nah, ini juga karena tadi aku udah ngebahas banyak banget pekerjaan ya. Seharusnya sih udah nggak relevan ya untuk Bener. teman-teman yang udah tahu ya. Karena tadi pekerjaannya, kalau misalnya tadi teman-teman di apoteker industri disuruh ngeracik obat, mereka nggak akan berani, nggak akan tahu karena udah lupa. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya nantinya ketika kita sebelum lulus kan ada UK ya, di mana kita harus menjalankan ujian dan itu mengujikan semua materi kita harus bisa. Tapi kan ya ketika di lapangan bertemunya dengan hal yang itu-itu aja, ya materi yang lain kemungkinan akan lupa. Bukan artinya tidak kompeten, tapi ya ada spesialisasinya masing-masing aja gitu. Oke, jadi stereotip tentang peracik obat ini udah nggak relevan lah ya Bang untuk Oke. bidang apoteker yang seluas Oh iya. ini. Oh iya, ada lagi apoteker klinis di rumah sakit. Nah, itu nggak bakal ngeracik obat. Jadi dia Hmm. lebih kepada monitoring terapi pasien terkait dengan apakah obat itu benar-benar efeknya maksimal, apakah ada masalah terkait obat yang terjadi pada terapi pasien. Nah, dia lebih kepada ya monitoring dan analisis data-data hasil pemeriksaan pasien gitu. Dan mungkin kalau misalnya masalah meracik obat lebih kepada TTK sih sekarang. Oh, Yep. oke oke.
Kita lanjut nih Bang. Gimana sih pandangan media atau representasi budaya populer nih yang mempengaruhi stereotip dalam pekerjaan apoteker ini sendiri? Gimana tuh? Pandangan media tentang apoteker nih Bang, kira-kira gimana gitu? Hmm, aku kurang tahu sih sebenarnya. Tapi di kalangan teman-teman aku ya, kan aku udah coba jadi content creator selama 1 tahunan atau 1 tahunan lebih lah. Sekarang itu udah mulai banyak apoteker yang muncul. Kalau misalnya, kalau dulu aku benar-benar nggak tahu kayak ada nggak sih yang apoteker sebagai influencer yang disorot media gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak banget. Kalau sekarang itu yang paling terkenal kayak Apoteker Rahmato, terus juga ada Karian yang punya drug expert. Terus juga kalau misalnya di kalangan anak-anak muda itu ada Marvel. Terus kalau terkait disorot media atau enggaknya, kalau media berbicara televisi mungkin masih kurang ya. Tapi kalau misalnya kayak di platform-platform digital kayak TikTok, Instagram itu udah lumayan ke up. Karena udah rame juga teman-teman lain yang muncul gitu. Jadi media ini mungkin membantu teman-teman apoteker untuk mengenalkan terkait Iya, farmasi ini sendiri ya Bang? iya bener banget. Oke, kita lanjut nih Bang. Apakah stereotip tentang apoteker ini hanya fokus pada obat-obatan tanpa memperhatikan aspek kesehatan pasien lainnya? Apakah masih ada ini Bang? Nah, ini udah lama banget seharusnya udah nggak ada lagi seharusnya ya. Karena kan kita sebagai farmasis itu udah bukan drug oriented lagi, tapi patient oriented. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin farmasis, benar-benar sekarang itu farmasis itu benar-benar udah concern ke pasiennya, bukan cuma obat-obatan. Kalau misalnya dulu kita fokus benar-benar tentang obat-obatan, bekerja di belakang layar dan lain hal sebagainya, sekarang udah nggak seperti itu. Itu pun udah lama banget. Dari zaman aku 2017 juga itu udah dikasih tahu kalau kita udah ke pasien oriented. Jadi kita lebih kepada terapi pasiennya. Yang membedakan itu adalah seperti ini. Misalnya kita ketika visit ke pasien, yang kita tanya adalah terkait dengan apakah obatnya sudah diminum, kemudian kita jelaskan lagi dengan obat-obatnya, terus kita kasih tahu kalau misalnya ada masalah terkait dengan obatnya langsung kasih tahu ke kita. Udah selesai gitu aja textbook pertanyaannya. Halo Bapak, namanya ini benar, saya izin untuk menjelaskan dan hal sebagainya. Habis itu sudah ada pertanyaan Bapak tidak ada, pulang. Nah, sekarang waktu aku di Rumah Sakit Universitas Indonesia, jadi selain udah selesai kita jelasin, Bapak ada keluhan. Jadi ditanya itu keluhan, bukan obatnya lagi kayak, oh Bapak masih nyeri, Bapak masih ada mungkin ya pokoknya ditanya keadaan pasiennya, bukan tok obatnya lagi. Jadi kayak udah lebih care aja sih menurut aku. Oke, jadi lebih ke memperhatikan pasiennya lagi ya Bang untuk Iya, mendapatkan obat-obat tertentu gitu. iya bener banget. Oke, ini masih lanjut tadi nih Bang yang Abang bilang menanyakan keluhan ke pasien. Yep. Nah, gimana sih kompetensi apoteker ini dalam memberikan konseling pada pasien yang mempengaruhi kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan? Oke. Nah, ini justru di tempat aku ya, kalau di UI kan karena dia lebih banyak industri ya. Jadi kayak klinis itu dikit banget. Nah, karena udah dikit, aku harapkan klinis itu benar-benar kayak ya jangan sampai dilupain materi-materinya karena itu adalah sesuatu yang penting ketika kita mau konsultasi. Jadi aku punya pengalaman waktu di Apoteker Kimia Farma waktu di Depok. Jadi tuh kayak aku memberikan informasi, konseling dan lain hal sebagainya. Itu pasien itu sampai kayak ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya, semoga rezekinya lancar, karirnya lancar, sampai didoain doa kayak gitu. Jadi Wah, kayak seharusnya itu memang seberefek itu apoteker ketika dalam memberikan konsultasi dan juga penyampaian informasi. Jadi pasien itu benar-benar mengerti. Dan juga jangan lupakan kita itu harus benar-benar peduli sama pasien. Kalau misalnya pasiennya ada masalah lainnya, tanyain, kira-kira Bapak masih ada masalah yang lain, ada penyakit yang lain nggak yang mau didiskusikan kayak gitu. Nggak cuma ketika kita nyerahin obat, ya udah urusan obatnya aja. Bapak ada pertanyaan terkait dengan obat? Nggak ada, ya udah selesai. Tapi kita nggak nanya, mungkin pasiennya mungkin ada nyeri, cuman dia nggak bilang ke dokternya, atau mungkin nyerinya datang setelah dia pergi dari dokter, jadi dokternya nggak sempat ngeresepin. Jadi disitulah dia bisa berdiskusi dengan apoteker. Karena kita juga belajar tentang klinis, patologi.
benar-benar. anatomi, fisiologi, semuanya kita juga belajar. Dan kita memang diberikan hak dan wewenang untuk memberikan pelayanan pada swamedikasi ya, terutama ya kalau apoteker di komunitas. Terkait dengan penyakit-penyakit yang sudah umum dan juga tidak urgent banget. Nah, di situ perannya apoteker. Jadi, kita juga bisa menekan cost yang dikeluarkan sama masyarakat. Kayak begitu. Jadi, seharusnya apoteker di komunitas lebih aktif lagi sih. Lebih aktif lagi. Ini Bang masih mau dengerin lagi nih, kira-kira dalam melakukan konseling nih, apa-apa aja sih contoh pertanyaan yang bakal kita tanyakan ke pasien sendiri selain keluhan tadi? Oke, kalau misalnya berbicara tentang konseling ya, Iya. secara teori berarti ada 3 pertanyaan terkait dengan apa yang dokter katakan tentang obatnya, apa yang dokter katakan terkait dengan penggunaan obatnya, dan juga terkait dengan harapan yang yang disampaikan oleh dokter. Nah, ini juga terkait dengan skill komunikasi ya. Kalau misalnya kita bertanya langsung textbook seperti itu, kemungkinan pasien nggak akan mengerti. Jadi mungkin bahasanya bisa diperhalus kayak misalnya apa dokter ada apa yang dokter jelaskan terkait dengan obatnya masih oke. Apa yang dokter katakan terkait dengan cara penggunaan obatnya masih oke. Tapi kalau misalnya kita tanya apa harapannya, tanya kepada pasien, pasien mungkin nggak ngerti. Ya harapan pasien kalau ditanya kayak gitu apa? Sembuh pastinya Sembuh. Bang. Jadi kalau mau ditanya kayak gitu ya harapannya sembuh. Tapi bukan itu maksudnya. Ketika pasien diberikan paracetamol, harapannya adalah nyerinya berkurang ataupun panasnya turun. Seperti itu. Terus ketika diberikan obat, misalnya aspirin, antara nyerinya hilang atau em, terkait dengan keluhan pembekuan darah. Jadi kayak berbeda-beda setiap obat itu harapannya. Dan kita tanya adalah harapan yang disampaikan dokter. Kalau misalnya dari ketiga pertanyaan itu nggak ada disampaikan, berarti peran kita lah untuk menjelaskan sejelas-jelasnya ke pasien sampai dia ngerti. Oke, jadi dari Bang Riki nih, dari apotekernya akan menyampaikan three prime question kali ya Bang, Yeps, bener untuk banget. pasiennya. Lalu masih terkait juga nih Bang, sejauh mana sih stereotip terkait kefarmasian ini dalam menghalangi inovasi atau perkembangan layanan kefarmasian? Gimana? Menghalangi? Kira-kira ada nggak Bang stereotip yang menghalangi inovasi dalam kefarmasian nih gitu? Oh, em, untuk menghalangi sih sebenarnya enggak terlalu juga sih karena kan stereotip ya cuma pandangan orang aja. Paling yang kurang itu gara-gara tadi sih karena masyarakat nggak tahu apa yang bisa apoteker lakukan, jadi kayak ya udah masyarakat datang ke apotek hanya untuk beli obat aja. Padahal apoteker bisa melakukan jauh lebih dari itu. Mungkin akan terkendala di situ. Jadi pertama-tama ya kita harus stand out, harus memberikan aksi baru bisa masyarakat kemudian mengerti tentang apoteker, baru kita berbicara tentang inovasi apa yang harus dilakukan ke depannya kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih. Terkait dengan masyarakat nggak tahu, apoteker nggak bisa ngeluarin kemampuan maksimalnya. Jadi kayak kita akan kurang berinovasi karena kita nggak bisa ngeluarkan semuanya kayak gitu. Lumayan sih. Tapi itu Oke. di bagian komunitas aja menurut aku. Kalau misalnya di Oh, industri dan lain hal sebagainya oh nggak nggak pengaruh. berpengaruh ya Bang? Nggak berpengaruh. Cuma di bagian komunitas aja. Oke, oke. Lalu nih Bang, masih terkait stereotip. Apakah stereotip tertentu ini mempengaruhi keadilan dalam karir kefarmasian bagi kelompok tertentu? Ini masih terkait juga nih, seperti minoritas atau individu dengan latar belakang, mohon maaf, ekonomi rendah Nah, gitu. ini kayak gimana nih? Stereotip apa yang terjadi dengan teman-teman yang kayak begitu? Mungkin ada yang bilang profesi apoteker atau mungkin pendidikan dari farmasi ini sendiri mahal. Mungkin itu akan Iya, mempengaruhi dari teman-teman yang mohon maaf memiliki ekonomi rendah iya gitu. bener banget. Jadi pendidikan apoteker itu, apalagi sekarang ya, di mana S1 itu sudah tidak bisa menjadi tenaga kefarmasian. Otomatis Benar. teman-teman yang dari S1 harus melanjutkan profesi dan itu mahal. Lebih mahal daripada S1 dan juga ya pokoknya keluarlah biaya yang lain-lain. Gimana sih? Ya sebenarnya sih nggak terlalu bagaimana kalau misalnya teman-teman itu memang punya kemampuan yang lebih dalam akademik, mungkin banyak beasiswa yang ditawarkan dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lain yang
em, di ekonominya kurang mampu, ya selama di awalnya bisa masuk, ketika nanti prosesnya berjalan, teman-teman bisa mencari kayak beasiswa, bantuan-bantuan kayak gitu. Jadi selama ada kemauan pasti ada jalan sih menurut aku. Oke, selama Yang ada penting kemauan pasti ada bisa jalan. lulus tes awalnya aja di situ. Oke. Nah, mungkin apakah Abang boleh spill dikit nih biaya-biaya apa aja yang dikeluarkan mungkin dalam apoteker misalnya? Kalau Pendidikan. apoteker di tempat aku ya, jadi itu biaya yang keluar paling cuma, kalau di tempat aku beruntungnya itu semester sama buat sumpahnya aja. Jadi kayak PKPA-nya Hmm. itu kita udah nggak bayar kalau di tempat aku di UI. Karena nanti walaupun kita bayar, nanti di reimburse sama kampus lagi. Jadi kalau Hmm. biaya PKPA nggak ada. Jadi hanya ya bagian kuliahnya aja, semesternya aja, sama buat nanti sumpahnya. Dan sumpahnya itu pun kita tentuin sendiri biayanya berapa. Itu maksudnya tentuin sendiri ada bidang-bidang atau kategori Yaps. tertentu kah, Bang? Jadi kayak misal kalau mau bikin acaranya yang lebih mewah ya kita naikin budgetnya. Kalau misalnya mau acara yang Oh, sederhana aja kita turunin budgetnya. Jadi kayak tergantung teman-teman juga sih maunya kayak gimana. oh, ada dibagi kategori-kategorinya ya, Bang. Yaps. Oke. Kita lanjut nih. Gimana sih, Bang, stereotip kefarmasian di kota dan di desa? Apakah ini ada perbedaan nih, Bang, stereotipnya? Sedikit banyak ada sih. Soalnya kalau berbicara tentang farmasi, kalau orang-orang di desa ya mungkin kurang tahu ya apa sih itu farmasi. Hmm. By the way, kebutuhan apoteker di Indonesia itu 0,91 banding 1000. Dan juga secara keseluruhan itu dibutuhkan sekitar 250-an apoteker. Dan sekarang di Indonesia cuma ada 121. Jadi kayak nggak mencukupi banget, kurang dari 50%. Jadi masyarakat di desa kemungkinan nggak akan tahu itu apa sih apoteker gitu. Jadi kayak jarang banget di desa itu ada apoteker. Jadi kayak apa sih ya itu karena itu tadi karena kurang jadi masyarakat nggak tahu kerjanya apoteker itu kayak gimana, bisa apa aja. Kalau misalnya masyarakat di kota mereka udah tahu kayak misalnya oh kamu farmasi ya mau jadi apoteker ya kayak oh udah mengerti lah seenggak-enggaknya udah mengenal yang namanya apoteker walaupun mereka nggak kenal-kenal banget tapi tahu ada farmasi dan apoteker kayak begitu. Oke. Nah, perbedaan ini kira-kira berpengaruh nggak ya, Bang, ke layanan kefarmasian di kota dan di desa? Nah Nih. ini berpengaruh sih karena kan tadi Hmm. kalau misalnya di desa, pasien mungkin akan lebih pasif karena mereka benar-benar kayak nggak tahu farmasi itu bisa apa. Sedangkan di kota, mereka diajak komunikasi lebih oke dan juga mereka ketika ada pertanyaan juga mau diajak diskusi kayak gitulah. Jadi lebih komunikatif aja sih kalau misalnya di kota kayak gitu. Oke, beda dalam warganya sendiri ya berarti ya, Bang ya. Iya, terkait dengan mereka tahu nggak apoteker itu apa kayak gitu. Oke. Nah, ini kan Bang tadi kita udah singgung nih, pendidikan di farmasi dan apoteker itu cukup banyak memakan waktu gitu lah Iya, ya. Kan? Lalu gimana sih cara kita nih mengubah stereotip profesi kefarmasian ini menjadi profesi nyaman dengan sedikit tantangan sehingga orang-orang nih nggak stres nih Bang dalam profesi apoteker ini sendiri. ini kalau misalnya bicara makan waktu ya, itu sebenarnya ada dua artian. Terkait dengan kuliahnya yang lama atau kesibukan sehari-hari. Kita mau bahas yang mana dulu? Boleh nih Bang kesibukan sehari-hari dulu nih. Nah, kesibukan sehari-hari. Pertama, aku saranin buat kalian, teman-teman yang mau masuk apoteker ataupun farmasi, memang udah tahu dulu kalau apoteker itu bakal sibuk. Tapi bukan berarti kalian nggak ada waktu luangnya sama sekali. Ada lah. Nah, em, kayaknya kalau misalnya di kesibukan sehari-hari biar lebih enjoy, ya itu tadi kalian harus benar-benar tanamin kalau kalian benar-benar memang mau ke farmasi. Kalau misalnya kalian nggak mau ke farmasi, nah sebenarnya ini stereotip yang paling sering ini. Farmasi atau apoteker adalah teman-teman dari yang daftar kedokteran nggak lulus. Nah sebenarnya ini Iya, stereotipnya. sering dengar, sering Yang dengar. seharusnya stereotip ini yang keluar di awal-awal. Nah, kalau memang teman-teman nggak mau farmasi, lebih baik aku sarankan untuk udah stop aja karena emang berat banget daripada kalian buang-buang waktu misal 1 tahun 2 tahun baru kalian sadar kalian nggak suka di farmasi,
mending kalian langsung stop aja. Tapi kalau misalnya teman-teman yang memang punya minat tapi masih keteteran, ya berarti kalian harus mencari mungkin circle-circle yang bisa membantu kalian lebih enjoy aja, kayak misalnya diajak ngerjain bareng-bareng ataupun ya pokoknya punya circle belajar lah kayak gitu yang positif. Bukan circle yang buat main-main aja, tapi punya circle yang buat belajar kayak begitu. Oke, jadi pesan dari Bang Riki nih kalau untuk keseharian tuh harus ditanamkan dulu ya Bang pikiran Iya, kita untuk benar-benar mau ke farmasi dan apoteker iya sendiri. benar. Lalu yang kedua kita juga harus cari lingkungan yang positif nih Bang. Iya benar. Juga untuk kita membangun diri kita nih lebih maju untuk ke Oke. depannya. Oh iya, satu lagi. Kan di kampus kan juga banyak kayak kegiatan UKM-UKM ya. Kalau misalnya Benar-benar. ada yang keagamaan, ada yang kesenian. Nah, kalian bisa menyalurkan hobi kalian ke sana juga. Tapi jangan jangan banyak-banyak juga, jangan sampai tiga, bahkan sampai lebih dari itu. Kalian bisa kayak waktu di awal-awal cari kalian mau minatnya di mana. Selain belajar kan kalian juga bisa mengembangkan soft skill yang lain. Benar banget. Oke, mungkin seperti Kak Salma mungkin akan jadi podcaster terus mungkin. Nah, Waduh, oke. nah itu sih. Tapi jangan langsung kalian cobain semua organisasi di awal-awal. Benar-benar. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya Dek ya, nanti keteteran ya Dek ya. Nanti keteteran, Dek ya. Oke, tadi kita udah bahas nih Bang, terkait di perkuliahannya sendiri dan kesehariannya. Kalau untuk yang apotekernya sendiri nih Bang, gimana tuh? Kalau udah jadi profesi gitu, udah jadi Oke. pekerjaan. Kalau untuk apotekernya sendiri sih capek dan ini ya sibuknya itu berbeda dengan waktu kuliah. Karena kalau misalnya di apoteker benar-benar capek karena kita kerja. Karena kan ya kita sama aja kerja kayak ya dari jam 8 sampai jam 2 ataupun dari shift yang malam kan dari yang atau shift sore dari jam 3 sampai jam 10. Jadi lebih capeknya ke sana aja sih. Dan juga ada tugas khusus dan juga laporan buat PKPA-nya. Tapi kalau di UI kebetulan itu cuma ada laporan untuk tugas khusus aja. Jadi nggak ada laporan PKPA harian, itu nggak ada. Cuma bikin catatan aja. Jadi capeknya lebih ke capek kerja aja sih. Capek Kayak gitu. kerja ya Bang. Iya. Kira-kira ini bikin stres gak Bang kira-kira kalau di profesi apoteker ini sendiri? Dan cara bikin nyamannya itu gimana menurut Abang? Nah, kalau aku sayangnya aku nggak terlalu stres ya kalau misalnya Wah, kerja di keren apoteker nih. ya. Stresnya aku di S1. Itu Oh, stres banget. mm-mm. Jadi kayak kalau misalnya di S1 kan kita belajar materi, 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 kita Bener nggak bener tahu ini bener. prakteknya kapan. Kayak Bener banget. ini buat apa sih, kayak Bener bener kimia bener. organik. Ini ngapain belajar kimia organik gitu kan. Kayak misalnya juga belajar ataupun anatomi dan lain sebagainya, kayak aduh susah banget bayanginnya. Tapi ketika kita udah praktek apoteker, kayak kita oh ternyata ilmunya itu untuk ini kayak gitu. Oh ternyata Oh, prakteknya itu kayak gini. Jadi kayak seru aja sih ya kalau aku sih di apoteker ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang stres di apoteker, saran aku ya balik itu tadi sih, balik ke mencari lingkungan yang positif, mencari hobi buat pelarian ya, buat pelarian. Atau mungkin fun fact, benar-benar lari. Dalam artian karena lari itu olahraga lari itu adalah memicu hormon dopamin buat seneng. Jadi bisa uh, berolahraga. Mungkin teman-teman yang nggak terlalu hobi keluar jalan-jalan bermain dengan teman-teman bisa coba olahraga, lari dan lain hal sebagainya biar nambah hormon dopaminnya gitu. Mencari wah. kegiatan positif, mencari lingkungan positif. Oke, keren banget nih pesan dari Bang Riki. Nah, kita masih lanjut nih Bang, kan Abang bilang tadi kebanyakan ada yang kerja di industri ya Bang. Iya, banyak. Nah, itu kan kerjanya di belakang layar. Nah, dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya, apakah ini mempengaruhi visibilitas profesi ini di mata publik? Enggak, Bang? Jelas iya sih, karena kan nggak berhubungan dengan masyarakat secara langsung ya, karena juga ya kerjanya dalam pabrik doang, dari pagi sampai sore, abis itu udah pulang. Kalau misalnya banyak ya di industri, ya kayak begitu, mungkin akan kurang terekspos. Jadi kalau misalnya emang mau expose dan pengen lebih eksis, ya teman-teman yang di klinis mungkin. Oke, jadi untuk yang lebih ke pasiennya itu berinteraksi mungkin lebih ke klinis dan Iya, komunitas kali ya, iya, Bang? bener. Oke. Lalu nih Bang, gimana sih stereotip dalam menanggapi kefarmasian sebagai profesi ini
kurang fleksibel dalam mempengaruhi keputusan karir seseorang. Kurang fleksibel yang kayak gimana? Kurang fleksibel mungkin di waktu kali ya Bang, tapi kalau di eh, bidang-bidang pekerjaan justru luas ya Bang. Iya, justru luas, malah fleksibel banget. Kalian bisa lebih dari 10 loh. Kayak kalian mau jadi apa aja bisa. Farmasi itu kayak kalian belajar apa aja semuanya dipelajarin gitu. Oke. Tapi aku penasaran deh, sebenarnya kalian itu dapat stereotip ini dapat dari mana sih? Kayaknya kalian ngeriset gitu. Ada yang riset, kita juga tanya teman-teman dari farmasi Untannya sih Bang, kayak Oh, teman-teman gitu. kayak ah, kurang fleksibel. Aku kurang ngerti sih kalau misalnya kurang fleksibel. Mungkin ini juga di mata-mata masyarakat juga sih Bang, yang kayak dari awal tadi cuman di apotek, tapi ternyata setelah kita ngomong-ngomong tadi, pekerjaan apoteker itu Banyak rupanya banget. luas banget ya Bang ya. Saking Jadi banyaknya kalian itu bakal bingung milih mau kerja apa. Mau dicobain semuanya itu. Ntar. mungkin boleh coba kali ya Bang Dicoba, ya. bisa aja sih dicoba mungkin 1 tahun 2 tahun, habis itu pindah lagi cobain klinis. By the way, salah satu dosen kita ada kok. Jadi dari industri kemudian ke klinis ada coba-coba. Oh, jadi kayak lebih menambah pengalaman gitu ya Iya. Bang, coba-coba kemana-mana. Oke, kita lanjut nih Bang. Apakah stereotip tentang kefarmasian ini mempengaruhi gaji atau kompensasi yang diterima apoteker dibandingkan dengan profesi kesehatan Enggak, lainnya nih Bang? enggak banget. Enggak. Enggak ya Itu Bang? enggak ada pengaruhnya stereotip ke gaji itu. Karena orang-orang itu sebenarnya udah mengetahui kalau misalnya secara profesional ya dan juga orang yang mau nge-hire, yang mau ngebayar kita udah tahu sebenarnya value kita berapa. Tapi yang bedain adalah tadi kerjanya di mana. Aku Hmm, kurang tahu kalau di Pontianak. Kalian ada cari nggak searching nggak kalau misalnya di Pontianak berapa gaji apoteker? Ada nggak? kalau Salma sendiri kurang tahu sih Bang ya. Kurang tahu ya. Hmm. Kalau misalnya setahu aku ya, nggak tahu ini bener apa nggak. Kalau misalnya teman aku yang kerja di sini itu mungkin sekitar 2 jutaan. 2 jutaan lebih mungkin 3 jutaan. Nah, kalau misalnya di daerah DKI Jakarta Jabodetabek itu kalau misalnya apoteker klinis bisa 5 jutaan. Wah, Dan itu yang tadi dibilang sama teman aku kecil. Kalau di industri, teman aku sendiri nih bener-bener teman main aku dan juga sering PKPA bareng itu adalah dia jadi supervisor di industri, gaji pokok pertama kalinya dia adalah 7 juta. jadi itu balik lagi ke tempat kerja ya Balik berarti. lagi ke tempat kerja, stereotype, no, nggak ada, nggak mempengaruhi. Oh, jadi nggak mempengaruhi, mungkin itu balik lagi ke pekerjaannya di mana, lalu Iya lingkungannya benar, gimana gitu ya iya Bang. benar, lebih mempengaruhi kalian kerjanya di mana, sebagai apa. Stereotipnya Oke. nggak ada mempengaruhi. Oke, jadi ini teman-teman nih yang masih beranggapan bahwa profesi apoteker ini berpengaruh terhadap gaji tuh enggak ya teman-teman. Oke, izin lanjut ya Bang. Lalu gimana sih stereotip tentang apoteker ini sebagai penyedia informasi obat semata mempengaruhi interaksi mereka dengan tim medis lainnya nih Bang? Justru ini bagus, Justru bagus. justru bagus. Kenapa? Banyak itu bahkan apoteker nggak dianggap sebagai penyedia informasi obat bahkan. Jadi kayak ya udah nyediain obat aja. Kalau misalnya stereotipnya adalah sebagai penyedia informasi obat, oh berarti udah ada peningkatan sih menurut aku. Karena orang-orang itu kayak di rumah sakit masih jarang sih kayak misalnya oh mau tanya obat tanya apoteker itu masih kurang sih. Kayak ya kurang banget sih di bagian itu. Jadi memang harus lebih aktif lagi. Kayak gitu sih. Justru memang benar ya Bang, apoteker itu sebagai informasi obat, penyedia Seharusnya informasi adalah obat. seperti itu di standar minimalnya, tapi tidak hanya sebagai penyedia informasi obat saja, tetapi sebagai juga ngebantu dalam monitoring keadaan pasien, memastikan efektivitas dari obatnya dan juga memastikan tidak ada efek samping yang terjadi pada pasien tersebut. Efek samping yang tidak diinginkan ya maksudnya ya. Ya, harusnya lebih aktif sih. Tapi itu pun sebenarnya ada tugasnya masing-masing dari teman-teman apoteker klinis. Kalau apoteker aja di rumah sakit ya tergantung dengan bidangnya masing-masing sih. Kalau misalnya di gudang ya berarti nanya stoknya ada berapa atau enggak. Tapi yang paling sering aku temuin itu waktu di IGD sih. Itu lumayan berperan banget sering. Jadi kayak misalnya ada pasien tiba-tiba kalau misalnya di IGD kan pasti
Pokoknya Iya, pasti bener lang bener kayak bener. gitu kan. Nah, jadi kayak mau nanya nih, "Obat yang ini gimana nih masukin, bisa nggak dikombinasi sama ini?" Gini. "Oh bisa, langsung aja," gitu. "Ini obat ini gimana?" "Oh nggak bisa, harus dipisahin dulu. Masukin satu, baru masukin yang kedua. Ini obatnya," misalnya kayak lansoprazol, "ini gimana cara masukinnya?" Lansoprazol kan kayak di kapsul, habis itu nggak boleh digerus. Kalau misalnya pasiennya nggak sadarkan diri, gimana cara konsumsinya? Apakah dibuka? Nggak mungkin dong. Karena kan tujuan dari dia di kapsul dan di granul adalah biar dia tidak berinteraksi langsung. Oh, nanti tanya ke apoteker, oh nanti dilarutin dulu, habis itu baru dimasukin lewat NGT gitu, dilarutin dalam yang basah gitu, larutan basah. Ya kayak gitulah, lebih di kalau misalnya di IGD lebih aktif lagi itu sebagai penyedia informasi obatnya. Oke, jadi lebih ke apoteker di IGD ya, Bang? Iya, Berbeda-beda tergantung penempatan apotekernya itu di iya. mana. Tapi secara minimal, secara standarnya memang harus sebagai penyedia informasi obat. Dan Oke. seharusnya secara idealnya adalah lebih bisa daripada itu lagi. Oke. Lalu kita lanjut nih, Bang. Gimana sih stereotip tentang peran apoteker dalam perawatan kesehatan berbasis komunitas cukup kuat dan bagaimana hal ini bisa ditingkatkan nih, Bang? Ya, itu tadi sih. Gini deh, contoh. Kita cerita-cerita dulu. Misalnya, Salma mau berobat ke praktek dokter Andi misalnya. Mau ketemu dokter? Andi. Oke. Terus Salma mau beli obat, tulisannya ada apoteker Susi misalnya. Ketemu nggak sama apoteker Susinya? Jarang, Jarang, Bang. susah banget ketemunya. Jadi kayak kalau dokter di profesi lain ya, dia praktek, dia ada di situ. Bener Kalau bener misalnya bener. apoteker, kita praktek, belum tentu ada di situ. Yang ngerjain mungkin tenaga kesehatan lain. Nah, seharusnya apoteker harus ada, dan mulai dari situ dulu, apoteker harus ada di apotek. Baru kita berbicara tentang bagaimana cara meningkatkan peran apoteker di komunitas. Kalau misalnya apotekernya nggak ada, ya udah nggak jalan-jalan. Baru setelah itu apotekernya memberikan pelayanan yang ya lebih lebih lengkap lagi lah. Bahkan kayak bapak aku sendiri, itu kayak baru-baru ini aja dia kayak, wah ternyata apoteker itu ngasih obat tepat gitu, ngasih obatnya bener gitu. Selama ini dia nggak tahu kalau ternyata apoteker tuh perannya seperti itu. Jadi kayak ya beberapa hari ini karena dia sakit gigi terus dikasihkan obat terus tiba-tiba dia sembuh gitu kan. Jadi langsung wah keren banget gitu. Jadi kayak ya apotekernya harus ada dulu. Oke, jadi langkah pertama kali ini, Bang. Iya bener-bener langkah pertama banget. Kita itu harus ada dulu kayak jangan ngomongin inovasi, harus ada dulu. Oke, karena langkah kecil ini bakal membawa perubahan nih, Bang, untuk Iya dunia apoteker bener ini sendiri. banget. Oke, kita lanjut nih, Bang. Gimana sih pengaruh stereotip ini terhadap penerimaan apoteker dalam tim interdisipliner di rumah sakit atau klinik? Oke. Ini juga bagus, karena aku sempat tanya juga waktu baru selesai apoteker kan ada kayak penyuluhan dari IAI ya. Salah satu sharingnya adalah terkait dengan bagaimana sih berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain. Jujur kalau misalnya di Indonesia masih seperti tadi, apoteker harus lebih aktif buat masuk ke dalam tim tersebut, biar bisa memberikan em, per- Pendapat. ya, pendapat sebagai biar jadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan terapi pasien. Nah, itu benar-benar harus ini sih harus lebih aktif dan itu masih terjadi. Tapi trennya sekarang adalah udah mulai membaik sih. Trennya udah mulai membaik. Kayak apoteker sudah mulai dilibatkan, sudah ikut visit dan kebetulan sekarang aku lagi ngelamar kerja di salah satu rumah sakit swasta. Nah, kemarin aku diceritain bahwa mereka sekarang udah lebih sering open discussion. Jadi kayak bikin forum diskusi dengan apoteker. Jadi kayak ya trennya udah membaik sih sekarang. Kayak gitu. Oke, jadi udah nggak kayak dulu lagi ya nih, Bang, kita yang Ya mulai cari-cari sendiri. berubah lah sepertinya ya, udah mulai berubah lah. Tapi apakah masih ada? Masih ada. Masih ada. Kalau dari Abang sendiri ini gimana sih cara istilahnya kita kayak berperan aktif gitu kalau dalam di rumah sakit Nah, kira-kira? ini juga menjadi apoteker di klinis menurut aku sendiri ya, itu mentalnya harus kuat banget. Kenapa sih apoteker klinis selama ini kayaknya nggak terlalu
keluar, nggak terlalu stand out dibandingkan tenaga kesehatan lain dalam rumah sakit, menurut aku karena mereka kayak kayak udah capek aja sih. Karena kan kayak kita udah belajar, pelajaran kita sama aja nih. Terus juga kita sedikit banyak paham. Kemudian kita memberikan rekomendasi, kemudian ditolak. Itu kan kayak kita udah effort banget gitu kan. Ternyata usaha kita cuma dibalas sebelah tangan gitu kan, tidak berbalas. Itu mungkin jadi capek akhirnya kayak udahlah paling juga ditolak gitu kan. Udahlah kayaknya nanti makin ribet, makin ribut bahkan gitu kan. Jadi kayak mereka lebih memilih untuk ya udah main aman aja, play safe aja. Dan Hmm. saran aku untuk teman-teman yang baru mau memulai, kalau misalnya dan minatnya juga di klinis, ya harus siapin mental kayak gitu. Jadi kita harus punya mental kita mau ngerubah ini. Jangan ikut-ikutan diam. Mungkin apoteker-apoteker senior ada beberapa yang memang aktif banget dan juga dipandang, ada juga yang enggak kayak ya udah malas aja sih kayak interaksi, cekcok dan lain hal sebagainya. Sedangkan kita yang masih muda, nah kita yang harus lebih lebih ya lebih muncul lah. Kalau misalnya takut salah dan lain hal sebagainya itu adalah proses pembelajaran. Salah juga kan kita udah berdasarkan dengan literatur dan juga guideline-guideline yang kita punya. Dengan kita menyampaikan tersebut ketika kita salah, ternyata dokternya menggunakan guideline terbaru, maka kita mendapatkan ilmu yang baru. Jadi kesalahan itu bukan sebagai sesuatu yang ditakutkan, tapi sebagai proses pembelajaran. Kayak begitu. Ya, beruntung sih kalau misalnya ketika kita menyampaikan pendapat dibalas dengan pendapat lain, itu masih beruntung. Tapi kalau misalnya dibalasnya dengan udah apa sih kamu apoteker aja, saya lebih tahu gitu. Itu susah. Kalau misalnya di podcast yang kemarin ya sama Pak Robin Najimi kan juga udah eh, bilang juga kalau misalnya kita sebagai profesional jangan menganggap diri kita lebih tahu daripada tenaga profesional lainnya. Kalau misalnya kita apoteker ngerasa paling tahu tentang farmakologi, itu bakal susah juga sih. Kayak kita nggak open sama pendapat yang lain. Sedangkan ya ilmu itu kan terus berkembang. Orang-orang juga belajar farmakologi sama kayak kita yang mungkin mereka base experience-nya lebih banyak gitu kan. Kita kan baru tahu textbooks aja, sedangkan mereka udah tahu experience-nya kayak begitu. Jadi lebih lebih berani lah harusnya. Oke, jadi ini teman-teman yang mau terjun nih, misalkan ke rumah sakit gitu harus berani untuk berkomunikasi dengan Iya, tenaga-tenaga bener kesehatan banget. lainnya, lalu lebih berani lagi gitu ya, Iya, Bang? bener banget. Oke. Selama bahasa kita sopan dan penyampaian kita baik, bisa dipahami, aku rasa sih nggak apa-apa. Jangan aja ya kayak "Oh, harusnya ini loh, ini salah gitu, menyalahkan dan judgmental pada orang lain ya nggak bakal diterima juga kayak gitu, berani kayak gitu juga ya nggak guna sih. Bener banget, juga mengutamakan sopan dan Iya, santun juga ya, Bang. Oke, mungkin terakhir nih, Bang. Apa Abang ada pesan nih untuk teman-teman yang mau masuk farmasi, tertarik masuk farmasi atau tertarik yang mau melanjutkan ke profesi apoteker sendiri nih? oke. Kira-kira ada nggak? Untuk teman-teman yang mau masuk farmasi, pertama-tama jangan masuk farmasi kalau tidak minat di farmasi. Kalau memang benar-benar nggak minat di farmasi, jangan masuk farmasi karena nanti bakal jadi beban sendiri. Kalian harus ya benar-benar harus tahu lah farmasi itu kerjaannya ngapain. Jangan sampai ketika masuk farmasi kayak loh aku nggak mau kerja kayak gini kok kerjanya jadi kayak gini gitu kan, jadi kayak jadi bawa beban pikiran. Terus juga harus memahami bahwa farmasi itu selain bekerja di kesehatan, bekerja di manufaktur, bekerja di industri, dan banyak sekali opportunity yang terbuka untuk lulusan farmasi, khususnya apoteker sih sebenarnya. Kalau farmasi agak sulit sekarang. Oh iya, itu juga pertimbangannya. Apakah kalian mau masuk di S1 farmasi atau di D3 farmasi? Karena kalau misalnya kalian ngejarnya mau kerja, kalian pilihnya D3 farmasi. Kalau misalnya kalian mau jadi apoteker, baru kalian S1 farmasi. Apakah S1 farmasi nggak bisa kerja sama sekali? Bisa kok, tapi bukan sebagai tenaga teknis kefarmasian, tapi sebagai ya lulusan S1 pada umumnya yang punya syarat minimal S1, yang pastinya bukan di tenaga teknis kefarmasian seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau masuk di apoteker, semangat aja sih menurut aku sih. Karena kayaknya orang-orang yang mau masuk apoteker udah pada jelas sih tujuannya karena memang mau ngelanjutin dari S1 farmasi. Ya, gitu aja sih kayaknya. Semangat. Oke, udah banyak nih pesan dari Bang Diki untuk teman-teman yang mau masuk farmasi. Semoga
podcast kita hari ini banyak nih Bang, mungkin ada yang tertarik untuk masuk farmasi. Oke. Tentunya dengan niat dan ketekunan yang kuat sih ya Iya, pastinya Bang. bener banget. Oke, Salma mau ngucapin terima kasih untuk Bang Oke, Riki yang terima udah kasih kembali meluangkan sama. waktunya untuk Kestrat X Hello Alumni pada hari ini. Mungkin eh, mungkin Bang Riki masih masih berkegiatan hari ini atau ada kesibukan lain? Udah nggak ada sih kegiatannya. Kebetulan sekarang cuma nungguin hasil MCU aja, MCU Medical Check Up, proses terakhir rekrutmen di rumah sakit. Wow, keren. Semoga Minta lancar ya, doanya Bang. aja ya. Amin. Teman-teman jangan lupa doain teman-teman. Oke, mungkin sekian untuk Kestrat X Hello Alumni pada hari ini. Saya Salma Sapni dengan gestar kita Bang Riki, pamit undur diri. Baik. Bye.